Oke, jadi kita topiknya nih di sini kita curhatan Gen Z aja ya. Gen Z yang di sini dia yang udah lulus S1 lanjut S2, di sini gua lulus D3 tapi masih S1 di sini Ojan. Ngapain lu, Mat? Lulusan D4 yang langsung bekerja Asik. dari intern sih awalnya. Asik, mantap banget. Berarti kita mulai dari ABT 19. Gimana Kenapa? kehidupan ABT 19 setelah lulus, Mat? Ya gimana ya, enak-enak aja sih, apalagi kan alhamdulillah gue langsung dapat kerjaan, jadi ya berawal dari intern sih, dari ordal sih. Oh gitu. Dari ada teman gue namanya Mas Deril, dia dulu ada yang masuk kerja, terus waktu itu di akhir tahun 2023 tuh di November, tempat kerjanya dia tuh mau ngadain event besar di bulan November. Nah, maksudnya ini event terbesarnya yang dia ikutin, si kantor ini ikutin. Nah, habis itu kantornya itu ngebuka anak intern selama sebulan. Nah, gue selesai di akhir Desember. Nah, terus ditawarin lagi tuh kan untuk ikut program GP. GP apa tuh? GP itu kayak MT kalau misalkan di perusahaan gede. Oh gitu. Jadi ya program untuk membentuk karyawan lah. Itu mulai dia di pertengahan Januari sampai 3 bulan, di di akhir April lah itu gue kelar GP, langsung dapat kontrak. Nah ini udah kontrak kedua sih ya. Oh, udah kontrak kedua. Udah. Oh. Kenapa, Ge? Gojek. Ada Gojek udah sampai. Iya. Oh, yaudah guys, sebentar ya guys ya. Ada Kita Gojek. pause dulu. Ada GoFood. Ya. Oh, tiba-tiba langsung ada makanan guys. Kita sambil makan ya. Karena tadi ada GoFood. Karena ini malam, besok tanggal berapa? 17 ya. Ya, Kita syuting tanggal berapa, jam berapa ini? memperingati Jam 00.08. 17. Oh ya, sebelumnya Dirgahayu Republik Indonesia ya, negara tercinta Merdeka. yang ke-79. Apa hashtag dari presidennya? Ayo. Wah, udah ngasih manis gitu. Lah, ini udah merah putih, Bro. Kemasan juga udah merah putih. Kurang nasionalis apa, Bro? Ini emang nggak ada kuahnya kan ya? Nggak ada, nggak ada. Oh. Ini tuh. Berarti nggak kuah tadi balik lagi nggak? Lu masuknya via ordal gitu ya? Maksudnya di jalur network dong, nggak apply manual salah satu. Gimana sih perusahaannya startup? Ya, jadi perusahaan gue itu startup Maksudnya di startup bidang ya? fintech, financial technology. Oh. Terus dari ABT 19 kan namanya Politeknik Negeri Jakarta gitu kan ya? Ya. Itu terkenal katanya tuh siap kerja katanya lulusannya. Nah, ada nggak yang nggak kerja di kelasan lu deh? Yang belum dapat kerja sampai sekarang padahal dia udah apply? Ada nggak? Udah agak menyimpang ke Eh, orang lain ya. Hmm. Untuk hal tersebut sebenarnya dari kelas gua kan, bukan angkatan gua. Kelas lu aja yang lo tahu. Kalau dari kelas gua nggak ada sih. Alhamdulillah, bagi mereka yang sering untuk apply ataupun ya lebih ke sering apply sih. Kalau yang udah sering apply dia pasti kerja gitu kan. Mungkin tapi ada juga beberapa yang udah kayak cuma kerja 3 bulan atau 6 bulan dan sekarang masih cari kerja lagi tuh ada. Tapi yang bener-bener gak kerja itu nggak ada sih. Semuanya udah pernah kerja. Paling kalau sekarang ya itu lagi habis kontrak kan, gak diperpanjang dan lagi nyari kerja aja. Oh gitu. Soalnya temen gue kan gue dimasukin mana PNJ juga. Itu yang paling bego di kelas tuh juga dapat kerja. Iya. Yang paling bego di kelas tuh dapat kerja ya. Sebenarnya permasalahannya sih susah aja sih nyari kerjanya sih. Tapi dapat. Pasti dapat, tapi emang ya balik lagi ya harus bersabar. Anjay. Kalau lu di UP gimana, Ge? Kenapa milih buat lanjut S2 dibandingkan kerja? Nah, Boleh nyebut kampus ya? Boleh nyebut kampus di sini? Boleh sih, boleh nggak apa-apa. background gua ketahuan dong. Oke guys, jadi karena udah ketahuan. Lu jurusan apa sih? Gua kebetulan dari manajemen Universitas Pancasila. Udah langsung sebut aja lah. Udah disingkat UP siapa yang nggak tahu UP? Banyak sih yang nggak tahu sebenarnya. Jadi emang sebenarnya Iya. Tahu semua ya, Pak ya? tahu semua, apalagi Bahkan habis yang tujuan kereta komuter lain 2 jam sekali juga tahu ya? tahu dong. Ada kan teman di sana? Tahu banget itu. Dan tahu juga tuh jadwal keretanya mas itu. Ganti. Jadi gua itu kan angkatan 2019. Kita itu sebenarnya, kita ini kebetulan angkatan 19 semuanya ya.
kita kata 19 Satu semua. SD juga. Nggak perlu juga disebutin nama itu dong. Oh, Kalian kan coba kalian teman SD mana yang masih kayak begini, Oh, iya. masih lomba bareng, walaupun beda kampus, beda univ, Iya. menang bareng. Kita tuh pernah tapi sama gue tuh takut. Tapi kan dari jurusan. Nggak belajar. kita satu sekolah di Gila banget. kita tuh jadi ngerasain offline satu semester ya. Satu setengah. Enggak, satu semester lebih 2 bulan dong pas maba. Iya kan? Iya. Terus Covid Maret, kan Maret belum 1 semester tuh, belum setengah semester. Ya baru itu gua baru 3 minggu. Iya kan? Terus Iya, keluar suatu lebih daerah libur 2 minggu. Tapi masuk lagi pas semester 7. Habis magang. Skripsi. Berarti kan kita kan yang ngerasain satu semester, offline cuma satu semester kan. Iya, bener. Pas maba. Menurut gue itu sih berpengaruh banget sama kultur dari semuanya. Untuk dampak yang paling terasa ya dunia kerja sih. Jatuhnya kan kita kelahiran 2000 ya, 2000 2001 Gen Z lah, Ini kita Gen Z banget loh, bertiga. Gen Z. Z gimana? Nah kalau misalnya kalian yang ngerasain mungkin ya Gen Z tuh di Dikit-dikit kerjaan kayak ngomongnya gimana, iya di kerjaan gimana. Nah mereka aja yang pengen langsung kerja tuh kelihatan lah dari budayanya beda banget lah, pasti banyak maunya segala macam. Apalagi kayak gue gini guys, gue ini kebetulan salah satu angkatan 2019 mungkin ya yang lanjut S2. Jadi gue tuh nggak kayak angkatan gue pada umumnya lah yang mungkin sekarang udah pada kerja, ada juga yang kerjanya sampai keluar kota. Ntar gue tahu dulu, Non. Emang kalau lo jarang lihat dulu dari UP? Berapa persennya tuh paling 0, Cuma anjir. bisa dihitung jari. Dari, lu nenek kan? Gue dari manajemen. Dikit banget yang S2 lanjut S2 dari UP gitu berarti? Setahu gue yang gue tahu ya di angkatan gue itu manajemen yang lanjut S2 itu baru 3 orang sampai sekarang, Sisanya Termasuk kemana? lu. termasuk gue. Sisanya kemana? Sisanya ada yang lagi mau daftar, Gue LPDP. enggak juga. Bahkan LPDP pun gue yang notice. Gue Gue ada berani info ke UP kalau ada LPDP dan lain-lain. minim banget info. Gue tuh yang notice pertama kalau ada beasiswa gratis itu LPDP. Gue yang waktu itu udah keburu daftar, udah keburu matrikulasi. Gue akhirnya baru tahu info itu, dan gue juga yang ngajakin teman-teman angkatan gue daftar, dan hasilnya tidak ada peminatnya sama sekali. Tidak ada peminat sama sekali, luar biasa. Berarti orang pengen kerja dulu ya. Mungkin psikologisnya itu banyak kalau angkatan kita ya mungkin ya, yang kita sama angkatan kita tuh yang paling dirasain tuh gaji pertama, psikologisnya tuh begitu. Ya, itu normal nggak sih? Normal, tapi begitu gua keluar justru banyak anak-anak yang pengennya tuh lanjut sekolah dulu, pengen lanjut sekolah mumpung umur itu tuh masih umur produktif. Ini masalah mindset sih, ada orang-orang tuh yang mindsetnya tuh kalau udah kerja malas sekolah, Nah ini. udah punya Belum sih ya. Anjay. udah punya gaji, ya udah ngapain lagi ngelanjutin kuliah gitu. Ini maksudnya konteksnya kalau orang yang kerja sambil kuliah ya, bukan yang lanjut S2 enggak. Cuman kalau gue sih yang sebagai langsung gue hitungannya langsung ya, lanjutin dari S1 ke Masa S2. dia langsung baru lu sempat, kan lu 3,5 kan? Lu 2023. Iya, gue lulus 2023. Nah masuk S2 2024 kan? Masuk S2 hitungannya 2024. Tapi kan tahun tuh gitu. gue ngelaluin proses pendaftaran itu dari bulan Juni. Nah, gue wisuda Mei, dapat ijazah langsung gue pakai tuh buat. Berarti jatuhnya lu nganggurnya berapa tahun? 6 bulan? Gue nganggur itu Lu nggak nganggur anjir, lu kan jual kopi juga gitu kan? ngisi waktu luang. Lebih bahasanya gitu mungkin ya, ngisi waktu luang. Gue ngisi waktu luang itu sekitar sampai bulan Oktober tuh lah, dihitung sendiri lah ya.
Ini kalau tengah malam gini hitungan suka nggak akurat nih. Soalnya Apalagi makannya mie gacor. apalagi pedes ini. Wih, Pedes banget nih, lebih pedes daripada kritikan nih. nggak endorse ya, mungkin lagi pesan aja ya. Ini dibeliin sama pacar Gia guys. Jadi Gia itu udah punya pacar. Anjay. Kalau orang gua nonton bahaya juga. Ketahuan tuh. Ya kan di hide aja orang tua lu. Jadi gitu guys. Kalau perspektif gua tuh sebagai lulusan yang langsung lanjut S2 sih sedikit sih peminatnya. S2 di mana sih? UP lagi? Gua S2 agak nyebrang provinsi sedikit sih. Oh gitu. Gua ke IPB. Cuman kan sejauh-jauhnya masih bisa PP lah. Masih bisa IPB PP. berarti IPA dong jurusannya? Enggak, gua justru ambil manajemen lagi. Ada tuh di IPB manajemen ya? Ada sekolah bisnisnya. Oh, gua FB, itu- IPB berarti. Iya. Oh, kalau bisnis. Hmm. Tadi ada tuh anak kampus Merdeka dari situ, TPB bisnis. Oh gitu. Dari SB, SB IPB. Heeh. SB IPB. Iya, satu. Lu interview? Iya. Oh jadi BTW dia tuh company-nya tuh oprek di kampus Merdeka. Terus dia juga masuk interviewer juga nih. Disuruh sih tiba-tiba sama bos gua tuh. Tembak langsung jedar. Anjay. Nggak ada persiapan kan, nggak ada pengalaman interview orang. Ya udahlah. Bismillah. Dapat matanya SB IPB. Dan masuk 5 besar kok. Wih, mantap mantap. Tapi kan kita bukunya cuma 2. Hmm. Nah, itu keputusan dari bos gua. Gua cuma ngasih ini dan dia selebihnya. Tapi lu interview kan? Interview bocah MHIB. Hmm. Lanjut G. Lanjut ya, berarti lu alasan S2 kenapa nih Gi, sebenarnya Gi? Gua tuh punya ketertarikan buat ngajar sebenarnya. Hmm. Yang gua tahu banget nggak banyak orang yang minat di situ kan. Pernah mikir, Padahal itu mulia sekali. gua suatu ketika itu pernah mikir kalau minat jadi pengajar itu dikit, 10 tahun lagi kita bisa kehabisan pengajar. Kita tuh harus contoh Jepang. Dia memuliakan guru, lihat sekarang di mana. Iya iya. Kalau di sini itu guru dimuliakan tapi belum merata aja Hmm. proses-proses. Dan kan pas di Jepang kan pas Hiroshima Nagasaki bom, pemerintahnya bukan nanya berapa jumlah guru yang tersisa ya? Iya benar. Iya kan? Bukan berapa, tapi bukan yang ditanya tuh bukan berapa Ya, jumlah berapa yang yang mati, tersisa. yang hidup, tapi berapa guru Hmm. yang masih ada, yang selamat. Iya itu benar benar. Tahu gua ya. Gue juga pernah baca itu sih, kayak ada keluar di TikTok seliweran. Jadi pendidikan tuh bagi Jepang aja ya, itu sepenting itu sampai dia habis dibom tuh nanyanya malah guru yang sisa. Karena mungkin apa ya, guru itu kan dia mengajarkan. Hmm. Jadi gimana caranya ilmu itu ya nggak berhenti di satu orang, terus aja disebarkan terus. Jadi lu pengen jadi pengajar. Gua sangat tertarik buat ngajar Maksudnya lu ngajar tuh ngajar training atau dosen deh yang lu tarik? apapun. Pokoknya gue pengen apa yang gue punya gue sharing. Nah gue pengen. Oh. Terus ini juga berawal dari keresahan gue sih. Kenapa tuh dosen itu kesannya menakutkan sama buat mahasiswa. Jujur-jujuran aja tuh. Ya karena tadi kita baru nonton film juga kan. Dosen gaib. Ini buat kelas lagi gitu. Jadi gue pengen tuh dosen itu ya wadah. Dosen itu wadah buat mahasiswa buat belajar. Bikin mahasiswa itu tertarik sama dosen. Jadi mahasiswa itu yang bakal ngejar dosen. Kalau sekarang kan kesannya dosen yang ngejar-ngejar mahasiswa. Biasanya mau ngejar dosen juga agak takut ya. Agak takut. Agak segan. Gua rasa tuh kayak ada gap gitu di antara dosen sama mahasiswa. Itu yang pengen gue persempit sesempit-sempitnya. Karena Tahu. tau nggak sih Gi, FYI kan kita kan jadi dosen angkatan pertama Gen Z nih. Iya nggak sih? Iya. Nggak, iya bener ya. Kan kita 98 sampai 2000-an. Iya. Itu salah satu challenge juga sih buat gue nantinya. Dan ini juga belum pasti juga ya, maksudnya masih panjang lah jalan gue tuh. Tapi intinya lu tuh Untuk kepengen sana. kalau lu ada di bidang, berarti lu S2 tuh karena kepengen jadi pengajar dan lu tuh kepengen pola lu ngajar tuh beda gitu ya. Dalam arti
culture-nya berubah gitu sama yang ngajar biasa gitu. Ya kira-kira gitu. Gue pengen bawa model pengajaran gue sendiri. Ini adalah sebuah strategi lu agar bisa menggantikan Pak Nadiem Makarim kan? Oh enggak ya, kecewa. Juga kan dong. Pak Nadiem kalau nonton maafin saya. Nama saya jangan dihapus di Benedikti, Pak. Terus kalau menurut lu kayak yang lu tau gak sih tren yang bocah-bocah TikTok pada bikin di Benedikti sampai ngambilin orang lain yang gak kuliah? Jadi namanya tuh dari Benedikti. Terus di screenshot. Nah, Pada ngomong. gue tahu tuh, tapi mungkin nggak semua orang tahu tuh tren itu gimana tuh. Boleh dijelasin dulu tuh lah. Jadi Nggak, TikTok gua nggak tuh, tahu sih. lu nggak tahu. Jadi gini kan, kalau di TikTok tuh Gue taunya tiba-tiba nick gue dipakai untuk mendukung seseorang aja. oh iya. Gue nggak tahu tuh. Aduh, Gue juga nggak tahu tuh dia ikut pilgub daerah mana, gue gak tahu. tapi nick lu berani dipakai. Iya, sumber gue juga ada. Nick lu dipakai. Ini dia juga dipakai. Maksud sih? Gue belum ngecek ya. Oh, gue udah. Dan sih Gue enggak. udah ngecek sih enggak sih gue sih. Lu enggak ya, bagus. Gue enggak. Lanjutan. Jadi ada TikTok tuh nggak, jadi trennya tuh web nama kita di Pendik itu di screenshot terus ditaruh di TikTok. Kita kuliah di mana, nih berapa. Terus itu ntar dia tuh ngeluarin kata-kata tuh kayak seakan-akan tuh ngerendahin orang nggak kuliah gitu. Kata-katanya tuh kayak namamu nggak ada di Pendik aja kamu udah kalah, aku udah menang gitu. Kayak gitu. Ibaratnya kayak gue sih, kalau gue ibaratnya kayak ya udah nggak sih, namanya kuliah pasti harus mahasiswa dari Pendik gitu. Dan kenapa dijadiin buat ngeremehin orang lain, padahal pendidikan kan harusnya kan buat kita sendiri kan, kita malah buat ngeremehin orang lain. Kalau lo gimana tuh dia ngeliatnya dia? Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, kalau ketika kita daftar perguruan tinggi, begitu selesai satu semester, nama kalian tuh ada lengkap di Predikti, dari nama, statusnya kuliah di mana itu ada semua tuh, ya Nek? Misal nama kalian Agus gitu, kuliah di Universitas Negeri mana gitu, ada semuanya sama semester, tahun masuknya juga ada ya? Ada lengkap. Nah, Sampai matkul yang diambil juga ada. nah itu ada di website Predikti guys. Nah itu trennya itu kan sekarang di screenshot nama mereka seolah-olah suatu kebanggaan kalau mereka tuh kuliah. Kalian tuh boleh sebenarnya bangga kalau kalian tuh kuliah. Cuman kalau membanggakan sambil merendahkan orang lain itu kayaknya Tidak boleh. mendiskreditkan status kalian sebagai mahasiswa itu dipertanyakan. Orang yang pamer itu sebenarnya nggak melambangkan orang yang berpendidikan, nggak sih Ngap? Betul. Coba aja orang Ada yang lebih bagus dan lebih baik daripada lu. tuh. Sorry guys, saya kabur dulu. Tadi gue ngambil minum. Berarti kan ini kan background kita beda-beda kan ya, kan lu S2 gitu, lu kan langsung cabut terjun dunia kerja kan. Gue kan lanjut S1 nih. Nah, kalau gue tuh gini guys, sebenarnya guys, gue itu harusnya kesalahan yang paling fatal tuh kode gue tuh ngambil D3 sih waktu gue ngampus tuh. Karena rencana gue ngambil D3 biar bisa lanjut S1 di UI waktu itu. Itu kan kalau nggak salah ya, gue juga ingat gue akhirnya infoinnya tuh UI tuh nggak buka jalur pendaftaran D3 S1 tahun 2023 buat teknik mesin. Padahal gue udah gap year tuh setahun. Akhirnya mau nggak mau gue ambil swasta di Trisakti, ambil kelas karyawan, dan alhasil teman-teman gue udah pada S2 ya gue masih S1 aja begini gitu guys. Tapi emang jujur kan jalan hidup orang beda-beda kan, jadi even kita yang dulu satu angkatan main bareng sekelas gitu kan, pas kuliah jadi beda banget ya kayak nasib kita sekarang kan. Sebenarnya rezeki orang itu kan beda-beda, nggak masalah sih cepat atau lamanya, tapi usaha kita buat sama-sama mau kuliah, mau berproses, itu sih nanti bakal jadi bekal kita. Apalagi zaman ini kan makin keras ya. Iya bener, karena zaman main kelas maksudnya kayak lu bocah-bocah 21 dulu udah pada magang aja. Itu dia makanya. Kita yang Keras banget dulu masih mabaynya kita ya.
Iya. Terus jadi maba. September juga udah pada kerja lagi nih Pak. Nggak, maksud gua tuh mereka itu udah pada magang tuh kayak colong start di semester 3, 4 gitu udah pada kerja di Zafira untuk magang untuk jadi barista. Dan gue kaget pas liat linkin angkatan 21, 22 yang covid dia tuh covid online kan bisa ikut beberapa kegiatan dalam satu waktu tuh. Gila nggak sih kita kayak ngerasa kebalap sama angkatan bawah, yang angkatan belasan ya. Kita akan jadi kalah study portofolio. Iya. Ada ambis banget angkatan bawah itu. Tapi balik lagi sih ada regulasi yang mengakselerasi semua itu kalau menurut gue ya. Karena kan pengalaman mereka juga kan pasti ada yang di kampus yang diwajibkan magang. Nah kebetulan di kampus gue itu buat magang tuh nggak wajib guys, di jurusan gue doang ya. Gue nggak ngerti itu kenapa tuh. Harus wajib lah. Tapi kalau di PNJ malah wajib 6 bulan kan ya magang ya? Ya per angkatan 2018 Iya kan? 6 bulan. Jadi kalau di PNJ tuh 6 bulan tuh wajib magang nggak ada mata kuliah, itu yang bikin kita ngasih dibanding kampus lain. Yang bikin kampus lain kayak magang untuk kuliah, kalau di PNJ yang di D4 tuh, yang D4 ya, lo 6 bulan tuh full magang, wajib. Yang 21 udah 2 tahun, udah 2 kali magang kan, 2 semester magang. Ya ngikutin kurikulum baru itu kan. 21 2 semester magang sama dari SKS-nya gimana? Dari ya kan ngikutin ini kan peraturan yang baru sih dari Mas Menteri yang wajib 2 kali magang. Iya. Iya Iya kan KMB sekarang kan 2 kali magang. Jadi tuh kuliah 4 tahun, tahunnya magang gitu. Iya. Udah 3 tahun, setahun magang. Tahun keempat magang. Ya gitu. Tapi kan gue juga ada update dia tuh kuliah 3 tahun dari 3 kan, sekarang tuh magang full magang. MSIB juga. MSIB lagi kencang banget sekarang di PNJ, MSIB sama ISMA. Ya karena kan kalau ISMA kan faktor dari kelas gue juga ya. Oh pasti. Kan ada Haris kan. Gue ada Bari. Halo Bari. Ini nama disebut banget nih. Lagi nonton lah itu. Ada. Dibukanya kan gara-gara itu. Itu kalau menurut Haris kan tuh sih gua tuh ISMA. Tapi dia kayak jatuhnya kayak ada beban tekanan buat ngajarin adik-adik nggak sih? Pasti kan dia angkatan pertama. Ya sama gue juga. Pasti digempur untuk melanjutkan tren positifnya itu. Ya begitu sih. Mantap, itu kan iya nggak ya? Kan lo kan interview buat MSIB nih nggak? Dari top 10 university ada nggak yang nggak lolos? Ada. Karena gini loh, mas gue gini loh, jadi tuh banyak banget kan gue. Oh dibahas lagi ya? Oke. Iya. Jadi gue tuh beberapa kali kan bantuin adik-adik angkatan 21 sama 20 gitu kan buat magang MSIB. Mereka tuh rata-rata pada minder kan. Akhirnya mindernya tuh gue bukan alumni kampus laptop gitu. Akhirnya nggak mau daftar MSIB, mau daftar magang mandiri. Nah emang bener apa ya? Kalau di company lu sendiri apa? Deh, lu startup kan? Top 10 uni gimana? Lu masih 4 uni nggak tuh? Enggak sih gua. Buktinya aja baru hari ini kan gua tadi ada interview itu salah satunya gua pegang anak. Boleh nyebut ini nggak sih? Boleh banget. Ada uni-nya nggak sih bilang? Hah? Top 10 uni bagus gitu. Ya udah pokoknya ada 10 terbaik kan di Indonesia. Nah, inisialnya kampus apa tuh? Jaket kuning pokoknya. Gitu loh. Ini juga ada maaf ya sebelum sana ada juga anak PNJ. Dia satu jurusan sama gua. Oh iya sumpah. Tapi gua nggak tahu dia D3-nya apa D4-nya gitu kan. Dia juga nggak lolos tuh karena dia Nyebut kampus. apa kan? Kan kampus dia. Iya. Karena dia Oke, kan siap. di perusahaan gua tuh ada pas tes tulisnya itu studi kasus kan. Pokoknya tentang pertanyaan itu ada berapa warung kopi di kota kamu gitu. Nah tujuan itu pokoknya kita pengen lihat critical thinking dia gimana, penalaran dia gimana, kreativitas dia gimana. Terus yang terpenting adalah kalau untuk di tim gua ya atau di di grup kerja gua itu adalah lu bisa kenal data lah gitu. Jadi ya pokoknya harus itu semua lah. Contohnya misalkan dia kan cuma nulis di kota saya cuma ada 20 warung kopi. Udah itu aja tuh, nggak ada panjangannya. Sebenarnya kan kalau kita melihat dari syarat dari penilaian kan bisa misalkan lu kutip dari koran mana yang menyatakan ini tuh ada 20, terus bisa lu keluarin juga dari 20 itu misal yang paling terkenal adalah Waber. Kan kalau di Jakarta kan Waber kan.
work berkah gitu kan. Nah terus juga lu bisa kan kemarin tuh dari Waber kenapa sih paling populer gitu kan, maksudnya dari 20 itu 10-nya itu adalah warkop Waber gitu kan. Misalnya lu bisa lu detailin lagi tuh misalnya dari harganya yang terjangkau, eh, suasananya yang mendukung bisa kan, tapi dia ini enggak sih, cuma dia tuh kayak udah di kota saya cuma ada 20 kopi, maka itu sih ya kenapa ya satu jurusan sama gue begitu ya. Berarti dia tuh kekurangannya apa, nggak menyertakan alasan atau apa? Ya sedikit banget, cuma di kota saya cuma ada 20 warung kopi, udah nggak ada lagi. Oh, berarti Kan dari tujuan yang pengen lihat data, critical thinking dia, kreatif dia kan nggak penuh semua. jadi cuma memenuhi word doang. Iya, dia cuma mau naik angka dong tuh, ya udah cuma kayak dasar jawab. Ada 20 di kota gua udah. Nah terus ada tuh yang jaket kuning juga. Gue maksudnya gue mikir gitu kan, ada ya mahasiswa yang kampus terbaik, semester terbaik, dari CV-nya aja tuh cuma nyentumin profil, pengalaman dia, terus pendidikan dia, kuliah di mana, sama soal skill dia. Udah 3 doang tuh. Jadi kalau misalkan kita print setengah kertas mungkin nggak ada tuh. Nggak nyampe. Serius ada. Gua ngeliat bener. Karena kan sebelumnya kan kita kan jadi sebelum interview ini ada tes tulis, karena di tes tulis untuk maksudnya untuk menilai yang lolos untuk interview itu memang maksudnya bukan gua banget, maksudnya gua punya porsi tapi mungkin gak gede, jadi masih ada di atasan gua, dan mereka itu masih fokusin kepada studi kasusnya itu, makanya CV-nya itu nggak begitu di screening sih, mungkin cuma sekedar lewat-lewat doang kan. Nah pas malamnya kan gue dapat nih list, gue dapat sekitar 7 apa 6 gitu kan, di wawancara dibagi 2 hari. Nah pas gue lihat itu tuh yang kampus bagus itu cuma 3 itu doang isinya, di luar profil. Jadi kan paling atas ada kan tuh profil kan, bawahnya pengalaman kerja. Dia pengalaman kerjanya emang ngikutin, dia pernah kerja bantuin usaha keluarganya. Terus di bawahnya tuh apa namanya, pendidikan dia kan, kuliah di mana, jurusan apa. Nah bawahnya udah langsung skill, soft skill, hard skill, udah cukup itu doang. Nah pas gue interview, ya memang al-kadarnya udah al-kadarnya. Di company lu tuh udah nggak ngelihat. Nggak, kalau mungkin bagi gue startup nggak bakal ngelihat sih kayak gitu-gitu. Tapi yang lolos udah di univ mana tuh? Boleh sebutin. Udah nggak sih ini? Kita juga masih baru nih soalnya nih. Ini lolos 5 itu aja ya. Kan kalau inisial aja. kan dari di apa namanya, dari divisi gue kan sebenarnya kan butuh 2 orang kan. Tapi kita ngeluarin 5 orang kan, biar kita ngasih ke bos gue lah, nih Bu, selalu mau yang mana. Nah itu salah satunya ada Bung Tomo apa Bung Karno sih yang di dekat RSCM. Bung Karno. Iya Bung Karno. Terus ada apa namanya tadi? Perbanas. Kuningan. Terus ada juga dari Trisakti. Ada juga dari mana tuh ya, gue lupa. Nah, gue nggak tahu siapa. Trisaktinya universitasnya paling tahu. Univ. Nah satunya lagi itu sekolah tinggi gitu loh, kayak kejurusan. Berarti yang terima nggak ada ke top 10 ini juga dong? Nggak ada gitu. Sebenarnya ada satu orang itu dari UGM laki, tapi dia domisilinya tuh tinggal di Semarang. Oh jauh. Jadi kan kalau kita bawa ke Jakarta, ya nggak memungkinkan sih. Tapi dia emang bagus dari segi interview, sebenarnya bagus, nilainya gede gitu. Mungkin kalau di rating dia 3 besar mungkin. Tapi karena domisilinya jauh dari Semarang, terus juga dia masih aktif di KKN ya. Iya. Oh desa-desa itu, ke desa. Dia lagi develop desa juga, mungkin lanjutan dari MSIP sebelumnya. Itu makanya disitu nggak lolos dia. Oh, gila ya, ternyata nggak selama yang dari top 10 ini tuh dapat privilege ya. Bener banget, balik lagi ke Ini ada juga kan dari kampus S2-nya dia kan, IPB SB. Iya, yang bisnis ada. satunya kan. Iya. Satunya dong. Dia lolos untuk sesi tulisnya, tapi wawancara enggak. Jadi kampus itu sebenarnya nggak ngejamin juga sih, karena kan ini anak-anak SMA nih pasti. Ya mungkin kalau di BUMN mungkin masih sih. Iya bener gitu. Karena gini pengalaman gua, kan gua magang, gua juga magang kan kagak ya. Lu magang di BUMN kan?
Ya di Mandiri kan, Mandiri Pusat. Jadi pas kebetulan kan gue kan juga waktu itu tuh bagian gue adalah di bisnis development gitu kan. Nah di bidang apa sih namanya? Di grup governance kan gue di grup governance nih di grup governance itu punya suatu dashboard. Nah itu isinya tuh salah satunya adalah biodata dari karyawan-karyawannya. Nah kan waktu itu gue pokoknya adalah tugas gue kan ngecek-ngecek gimana. Nemu tuh contohnya jurusan kimia UI tapi jadi orang apa namanya marketing buat pemerintahan kan kayak dari jalur kan ya kalau di BUMN bagi gua masih nggak kampus sih. Karena sebenarnya kalau gue rasa nih point of view dari dia ini dari Rojan tuh cukup luas ya, kan dia kan magang di BUMN 6 bulanan gitu kan di Mandiri. Kan kerja di Sarap kan. Dan interview anak MSIB juga. Jadi ada pandangan dari Sarap dan pandangan dari sisi BUMN. Tapi katanya dari sisi BUMN kan Undip tuh masih dilihat juga ya, tapi dari sisi Sarap nggak begitu dilihat. Nah itu relevan sama itu kayak pengalaman gue kan sebelum kan gue juga MSIB kan ya, di Sarap juga. Lanjut. Nah itu di situ juga nggak mentingin univ sih. Jadi univnya tuh univ yang gue bahkan nggak tahu tuh univ apa gitu. Saat itu gue magang di situ, gue baru tahu oh ternyata ada univ ini, ada univ ini ya, ada univ ini ya. Jarang tuh dari PTN-PTN yang top ada sih, tapi di kita dari PTN yang top. Berarti kan dia tetap general kan. Tergental lah. Spesifik melihat kampus. Karena gini ya, ini anak-anak SMA tuh pasti kenapa berlomba-lomba pengen masuk PTN terus kayaknya takut banget gitu kalau udah masuk swasta kerjanya susah gitu segala macam. Enggak guys, kalian tetap punya value kalian sendiri. Dan buat kalian tuh kalau misalnya udah masuk PTN tuh bukan berarti kalian aman, bener nggak? Bukan berarti itu aman di bawah nama kampus. Kalian tetap harus punya value-nya sendiri. Nah kalian yang bukan PTN pun juga bisa bersaing. Bukan kalian tuh nggak punya peluang sama sekali gitu loh maksudnya. Value tuh gimana maksudnya? Value tuh ini nggak sih? Side hustle-nya kita harus terus berusaha kayak buat magang, pelatihan atau lomba, kursus Iya, gitu. karena ujung-ujungnya kan kalian bawa kompetensi kalian yang kalian jual ke perusahaan. Itu kan. Bahkan juga di kantor bos-bos besar gue juga nggak ada yang top 10. Oh iya, kan startup. Iya, Ya, maksudnya top 10 luar negeri nih. Enggak, Luar negeri bukan ada- luar Indonesia. Maksudnya dari sekian ada beberapa 2-3 emang dari luar negeri, dari Melbourne itu ada. Tapi yang dari lokal itu nggak ada yang berbangsa dari UI, UB, nggak ada. UPH tapi ya UPH gitu ya. Prasmu. Iya, itu nggak tahu sih. Prasmu. Ente nggak usah ngomong kalau itu. Nggak tahu ya. Kan kantor gue kan juga ada beberapa. Maksudnya gue juga ngerasain gitu kerja di bawah Cina gitu ya, misalnya bawah orang sebenarnya Cindo sih, tapi kayak Cina ya Cindo lah. Itu Iya, gue juga iya, merasakan iya. guys. Saya lucu nih, kanannya mantep. Kita tuh Kayak, maksudnya- terbalik berarti. Dia tuh, oh ini bos besar gue ya yang mimpin operation tuh kayak, buset, pikiran kita cuma sampai A gitu kan. Enggak, pikiran kita cuma sampai C. Dia punya PZ tuh, udah tinggi banget. Jadi ekspektasi dia ke kita udah tinggi banget gitu. Tapi kita tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi dia. Karena dia tuh jauh banget pemikirannya. Dan karakter kita tuh ya itu mudah tertekan dan mudah mengeluh. Kan kita genset. Karena kita gitu kan. Tapi yang jadi temen-temen gue gak ada anjir yang stay di satu kantor desain semua 6 bulan. Nah, Termasuk itu gua salah juga satu sih. karakter juga tuh. Karakter juga tuh. Pindah-pindah. Tapi kan balik lagi ya, itu balik lagi ke kayak mereka tuh tahan tekanan gak sih? Ya gue udah 8 bulan bertahan gua. 8 bulan. Udah 8 bulan loh. Yang dari Januari. Udah lama hebat ya. Nggak Kalah sih, gue. udah lama juga gitu ya. Tapi gini, apa? Ngomongin bos Cindo nih ya. Kita tuh terbalik. Kebetulan gue itu ngerasain yang pahitnya gitu. Oh lu pernah ada pengalaman juga? Gue udah Pernah kerja juga dong berarti kalau gitu? Gue tuh jatuhnya emang awalnya kan dari magang itu. Berapa lama magangnya? Magang itu 3 bulan. Kayaknya total 7 bulan lah. Habis itu gue masuk kuliah ya. S2 magang S2. Iya. Berarti lu di bidang apa magang lu itu? Nah, gue itu kebetulan sebenarnya agak melenceng dari jurusan gue. Gue itu bidang konseling, pelatihan. Kebetulan memang perusahaannya tuh ngadain jasa tes IQ buat anak-anak SMA. Oh gitu. Iya, ngadain pelatihan buat perusahaan.
Jadi otomatis lulusan psikologi yang dibutuhkan. Sangat. Ya intinya ya bidangnya itu. Tapi ngomongin soal tekanannya itu, yang benar-benar gue itu kebetulan karena nggak tahu ya, umur angkatan gitu ngerasain sama kayak gue kan ya. Kayaknya setiap diomelin tuh, rasanya kesel, rasanya kesel kan. Kayak lu siapa sih ngomelin gitu loh. Coba Gen Z komentar di bawah. Ada nggak sih rasa kayak gitu? Lu ngomel gue, lu gaji berapa sih gitu kan dalam hati gue. Terus gue tuh ada satu hal yang gue notice, mungkin orang-orang dulu tuh bisa jadi diomelnya lebih parah daripada kita nggak sih? Ya mereka kan anggap ngomel itu sebagai membentuk kepribadian lagi. Ya itu mindset zaman tuh, mindset zaman sekarang justru nggak selamanya perusahaan tuh baik buat kita. Siapa tahu dia paling victim dan manfaatin tenaga kerja. Nah itu dia. Di tempat gua tuh setiap bulan ada yang cabut. Gen Z. Setiap bulan, iya pasti. Gue gini, jadi jangan salah kaprah. Jangan kita cabut karena diri kita Gen Z jadi mental lemah ya. Kita tuh beberapa tuh cabut tuh karena emang perusahaannya tuh yang nggak memanusiakan manusia. Ngerti nggak sih? Kita mencoba realistis di zaman kita guys. Iya. Aku mau bertahan. Kan nggak bisa disamaratakan ya semuanya ya. Berantakan banget kalau perusahaan gue. Data ya. Untuk data berantakan. Jadi ini video full isinya ngeluh semua guys. Karena Jadi gimana ya? Kita SMA pengen cepet-cepet kuliah pengen cepet-cepet kerja. Udah kerja, rasanya pengen balik kuliah. itu dia. Yang saat ini masih belum bisa Kayak gini loh, sebulan pertama semangat banget nih kayak gue bener nih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, datang pagi kan gue masuk jam 9, balik jam 6 kan. Gue tuh udah nyampe ruangan di jam 9 kurang, atau masuk cepat. Coba nih belakangan ini, 3-4 bulan belakangan. Ya udah datang setengah 10, jam 10 di kantor. Itu sebalik tenggo jam 6 langsung balik. Padahal bos lagi rapat, cabut aja udah tetap pamit. Yang lu bilang lu datang jam 10. Sebenarnya ada salah satu karakter kita juga. Iya. Tidur malam bangun siang. Aja. Datang telat, pulangnya tepat waktu. Karena kita tuh bangun pagi tuh bukan kita bangun. Kayaknya. Nggak tahu ya. Jam kan masuk setengah 8. Kadang orang baru datang jam 9, setengah 10. Terus gue Kok lebih nyantai di BUMN daripada di startup? Jadi kita tuh tidak seburuk itu ya. Ada yang lebih buruk. Tapi berarti kan orang produktif di Indonesia mungkin jam 9 jam 10-an. Nah bisa jadi. Produktif kerjanya ya. Iya. Oh iya ada. Karena Kita di- pernah baca juga ya penelitiannya deh. Karena pas gue kemarin magang di BUMN Mandiri begitu, mereka datang setengah 9, jam 9, setengah 10. Tapi datang langsung produktif, buka laptop. Oh, nggak bikin kopi dulu ya, Iya. bikin kopi dulu. Nah, yang bikin kopi terus Karena malam dan bikin kopi. Enggak, biasanya datang yang jam 8, setengah 8. Baru tuh dia biasa mani pedi dulu ya, kayak gitu lah, dan dulu. Sama sih di gue juga, ya kalau beli gue mah lebih sama sih sebenarnya prinsipnya di tempat gue sekarang sama waktu itu gue magang dulu. Ketika lu kerjaan udah beres, ya lu bisa ngapa-ngapain. Tapi tekanannya enak di startup kan? Tekanannya enakan di Mandiri apa pas sekarang di startup? Mandiri dong. Tekanannya lebih enak di Mandiri. Tekan kerjanya. Tekanan kerjanya. Tekanan Mandiri dong. Oh gitu. Oh karena BUMN lebih flat ya kayaknya. Bukan, karena dia yang gue dulu magang sampai sekarang kan dari proses bisnisnya aja udah lebih terstruktur dan mandiri. Oh. Makanya tekanan kerjanya lebih ringan. Udah lebih ringan, lebih jelas lu mau kemana-mana. Dan juga ketika lu ada masalah ya lu nggak kanan kiri udah tahu. Oh. Beda sama startup. Iya benar-benar. Startup Proses bisnisnya kan masih meraba-raba. Dan ya kayak gue juga kadang awal-awal gue masuk tuh aturan gue cuma ngerjain A, B. Misalkan tim sebelah kekurangan orang, ya gue udah tarik. tapi kan itu kan Buat justru jadi bikin kayak- kita explore. Ya memang, kan ini kan lu bilang kan makanya itu kan belum terstruktur kalau startup. Dia juga masih ini masih belum stabil. Iya, Masih bertahan, makanya masih masih- meraba-raba. Dia masih di tahap bertahan aja dulu gitu. Iya. Itu semuanya dikerahin. Tapi di situ enaknya jadi gue ngerti, gue udah mulai ngerti mortgage kan, perbankan, gue ngerti ngolah data, gue ngerti customer experience gitu. Berarti dalam arti ini, misalnya kita kerja nih 6 bulan atau magang deh, satu di startup, misalnya lo lulusan startup deh, lu startup sekarang sama lu di Mandiri dulu,
pengalaman yang lebih baik dapetin di startup ini bang? Dalam waktu yang sama, Iya. kan 6 bulan ya? Secara pengalaman, mungkin kalau secara pengalaman sih sama sih, bisa dikatakan sama. Tapi secara dibutuhkannya atau kita mengeluarkan effort bekerjanya lebih gede di startup. Karena gue lebih gabut pas makan diri sih daripada di startup. Karena kan gue nggak bisa kemana-mana kan. Dan ketika gue magang di startup, itu tuh bisa ke tim sebelah, tim ini, bisa kemana-mana. Kalau pengalamannya sih sama-sama aja kan, walaupun gue diem gitu kan, tapi gue kadang diajak rapat, terus diajak ngobrol juga gitu. Di kalau emang sebelumnya pernah kerja juga kan tuh ya, di bulan tuh perusahaannya apa startup juga apa? Oh, Beda. itu udah lama sih. Jadi ya anggap aja udah 10-20 tahunan lah. Kalau gue sebutin tahunnya, ketahuan tuh perusahaan. Lu perusahaan Ini ketahuan. Di Depok ya? Beda. Lokasi juga kalau gue sebutin ketahuan. Ini lu bilang di Depok itu kan? Beda lagi? Enggak sih beda. Banyak banget emang kerjanya guys. Nggak mungkin banyak dong. Pacarnya juga banyak. Astagfirullahaladzim, nggak boleh ya, gitu ya. Temen SMP gue mantannya dia. Rumahnya deket lagi. Kenapa jadi personal begini ya? Oh iya. Tidak apa sama saya. Karena saya bisa dulu guys. Oke, jadi mungkin kalau startup sama perusahaan yang udah lama diri itu budayanya beda banget kali ya. Beda aja beda. Iya beda banget dia. Beda banget. Masih simpang siur kan SOP-nya kalau startup. Ya, tapi nggak nutup kemungkinan juga kalau misalnya yang udah lama diri tuh nyaman. Nggak juga. Justru kalau menurut gua buat karakter kayak kita nih lebih rentan sih, lebih bahaya. Kalian bayangin aja guys, setiap bulan ada satu yang mundur. Kebayang nggak itu kira-kira isinya gimana? Itu karena saraf. Enggak, itu nggak setara. Oh bukan startup berarti waktu itu lo Bukan. situ. Ini tuh udah Star syndrome. Star Syndrome. Star Syndrome. Manggung dong, manggung. Ya udah dari tahun 2000-an lah. Kita lahir, dia baru ada tuh. Oh gitu. Udah lama Baru ada. juga ya? Udah lama. Berarti lebih muda perusahaan gua tuh. Perusahaan gua baru mau 3 tahun. Oh, Makanya anjir. pot-potan ya anjir. Nah, gue tuh ada yang gue tangkap. Pertama tuh budaya mereka kan udah kuat ya. Mereka udah bertahan bertahun-tahun gitu. Artinya kan mereka punya mindset itu apa yang udah mereka canangkan, rencanain sama kebijakan itu udah yang paling benar. Mereka udah pokoknya batu aja dah, batu pokoknya. Ini kebijakan gue nih. Kalian tuh yang baru-baru mau ngasih masukan apapun nggak bakal relate bagi mereka. Padahal kita yang lebih tahu kondisi kita sekarang. Akhirnya dampaknya tuh yang gua sama teman-teman rasain. Ini perusahaan tuh sepi. Sepi customer apa sih pegawai? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau misalnya pegawainya sepi tapi kliennya banyak sih nggak apa-apa ya, perusahaannya bertahan. Kita kan meskipun banyak jeleknya ya, kalau kayaknya bisa Genja tuh buruk banget kan. Iya benar-benar. Tapi kita punya positifnya loh. Kita tuh benar-benar aware sama sekitar gitu. Kita tuh peka. Kita tuh sensitivitasnya tuh termasuk yang lumayan lah. Kayak gitu. Jadi kita notice sebenarnya kalau ini perusahaan lagi sepi, kita udah alam bawah sadar kita tuh udah langsung gimana nih caranya kita nyangkutin di perusahaan biar ramai lagi. Nah kalau misalnya udah ada niat dari kita udah bikin plan segala macam, balik lagi dong si perusahaan ini mau nggak nerima ide kita. Ada dua kemungkinan kalau misalnya ide kita diterima, nggak cuma bertahan tapi bisa apa sih? Sustain. Bukan. Bisa ekspansi. Makin banyak lainnya karena produknya itu kan baru gitu kan. Udah kita modifikasi dengan zaman yang ada gitu. Tapi kalau ditolak mungkin banget bisa bertahan ya syukur gitu. Nah, kalau udah di posisi itu menurut kalian gimana? Mendingan keluar aja apa tetap pun kalian udah gak didengerin. Ya udah nggak dianggap gitu, nggak didengerin. Itu bayaran lu sesuai nggak dengan yang lu beri?
Sepadan nggak? Tidak. Tentu tidak. Itu juga salah satu. Lu 10 juta juga. 10 juta apa? Subscriber 10 juta. Enggak juga. Tapi kan kita, menurut gue juga, gue yang nggak tahu ya, mungkin ada, kita tuh emang apa sih, nggak, kita tuh nggak yang menuntut gaji kan, kita tuh nggak menuntut gaji tuh gede-gede gitu. Kita tuh termasuk generasi paling ikhlas kalau menurut gue. Tapi ya selama kita nyaman di situ, kita punya ide didengerin dan kita bisa komunikasi dua arah sama bos dan nggak tekanannya Bener rendah, banget. tekanan mungkin ya, tekanan kerja rendah. Bener banget. Kita nggak mungkin minta apa-apa juga. Iya. Gue jarang banget denger Gen Z minta naik gaji itu jarang banget. Jarang banget, nggak ada. Oh iya. Minta naik gaji karena gede. Tapi nggak di-approve. Nggak di-approve mungkin. Apa alasan? Coba gue mau tahu apa alasan minta Ya naik gaji. biasanya kalau nggak naik gaji, kalau misalkan sandwich generation bukan anak terakhir tapi. Iya. Nah itu juga salah satunya, kita tuh nggak dibebanin apa kasarnya gitu. Banyak mungkin ada, cuman banyak dari kita tuh bebannya nggak seberat generasi sebelum kita. Yaitu kayak sandwich generation itu kan kebutuhan yang mendesak mereka tuh minta naik gaji. Iya. Nah kita nggak pernah untuk naik gaji, kita kerja tuh ya udah passion kita aja gitu. Iya benar. Iya ngerti. Sama nggak sih itu gue lebih ngikutin gue suka di bidang apa daripada harus apa yang dibutuhkan di industri. Nah itu juga yang nyebabin kita tuh gampang berpindah-pindah. Iya. Kalau sesuatu udah nggak nyaman buat kita cabut nggak sih? Iya dari situ? benar-benar gue sih gitu. Karena kita merasa mungkin ada perusahaan lain yang lebih membutuhkan jasa kita dengan kompetensi yang kita punya gitu. Bang. Gitu. Karena gue belum nyari tempat kerja lagi sih. Ya lu udah nyaman nggak sih di situ? Itu lu Lu udah nyaman di situ kan? Ya nyaman-nyaman aja sih. Masuk nyaman kok. karena 6 bulan lebih menurut gua sih sama Iya dengan sih. nyaman nggak sih? Iya benar-benar. Kalau nggak nyaman 6 bulan biasanya Resign. resign, pindah lagi, farewell party lagi kantornya, keluar budget. Ya nggak sih? Kedua, emang karena belum nemu aja sih. Yang mau nerima gue kan kembali. Anjir BT 19. Jadi apa? Nah di tempat ya kita jadi kemana-mana ya, intinya di tempat gue itu kurang menghargai masukan dari para Gen Z ini. Kayak mereka ada yang keluar, ada yang sempat adu mulut juga, terus muncul juga keluar juga. Jadi dari sekian apa ya bahasanya turnovernya itu tinggi banget. Saat itu. Berarti perusahaan lu parah banget ya. Tapi gue bingung deh nih. Baik perusahaan gua. Nih, coba nih gue minta pendapat lu berdua nih. Biasanya ada suatu company ya, dia tuh nggak punya uang buat bayar karyawan. Akhirnya tuh seakan-akan buka unpaid internship gitu, unpaid internship bagi mahasiswa Gua suka nih. Terus gimana? dikasih sertifikat sama namanya pengalaman, ilmu, network, tapi nggak dibayar. Tapi gimana tuh menurut gimana dari Gen lu deh, gimana Gen menurut lu? Karena kita sering nggak sih di sosial media atau di ya Iya. di dapat Tapi- ada poster-poster kayak gitu. Ini sebelum kita membahas ini, masing-masing dari kita minimal ada satu kontak pengacara di sana. Nah, di sini belum tentu aman kita nih. Kayak gini nih. Ada surat somasi dari perusahaan terkait nih takutnya nih. Ya kalau menurut gua sih sebenarnya balik lagi sih. Itu kan kebijakan ya, unpaid internship itu sebenarnya kebijakan. Adanya kebijakan itu tuh siapa yang lebih diuntungkan gitu. Perusahaannya atau si mahasiswanya atau biasanya fresh graduate malah yang kasihan. Iya nggak sih kita kayak lempar-lempar. Sebenarnya gini, ada unpaid internship itu sebenarnya bisa jadi itu kalau dibolehin tuh, yang gua benarkan ya, ini kan perspektif itu. Kalau yang gua benarkan itu si anak magangnya ini itu diperlakukannya itu gimana di perusahaan itu Beban benar-benar- kerjanya gimana juga. Iya, perusahaan itu memperlakukan dia tuh sebagai intern atau kayak karyawan biasa. Oh. Kalau karyawan biasa kan dia pasti nuntut sana sini, Iya. nggak dibekelin ilmu sama sekali. Ya Itu- kalau cuma sekedar bikin kopi atau kopi nggak apa-apa. Karena ada sih unpaid internship yang benar itu menurut gua tuh si anak ini dibekelin kompetensi supaya selesai dari situ dia tuh punya value buat dia lamar di perusahaan yang lebih Begitu. yang lebih menjanjikan buat si anak ini. Berarti dalam arti kalau menurut lu nggak apa-apa dong apa internship asal anak yang terima dan perusahaannya bisa ngasih dan perusahaan itu memperlakukan anak itu ya
selayaknya dia di sebagai internship dikasih kemudian skill yang dibutuhkan. Bener, karena mereka tuh kan udah gak dikasih uang, harus ada nilai lain dong yang dikasih, yang nilainya sama kayak uang. Apa coba? Bukan skill, Skill. skill, kompetensi, experience mereka tuh harus menjual di pasar kerja gitu ya, contoh. Oh gitu. Itu yang menurut gue dibenarkan. Yang nggak dibenarkan itu kan kadang dieksploitasi dengan embel-embel unpaid, sertifikatnya tuh seberharga apa sih? Lu jadi HRD, lu ngeliat sertifikat apa misalnya, lu ngeliat sertifikat pelatihan akuntansi gitu contoh, Dan perusahaannya nggak jelas nih, misalkan lu sendiri nggak tahu nih perusahaan mana gitu. terus abis itu lu ngeliat sertifikatnya dikeluarin perusahaan dia, perusahaan mana gitu ya, apa iya lu percaya tanpa ngetes dulu, ujung-ujungnya kan dites lagi, ujungnya dites lagi. Nah udah dites si anak cuma punya sertifikat dan nggak bisa ngelakuin itu. Banyak kejadian itu sekarang loh, ada yang cerita di LinkedIn, sertifikat bejibun biar dites nggak bisa. Iya kenapa ya? Gue bingung deh gitu deh. Nggak bisa dan nggak terpakai. Ya, itu kenapa sih gue Seperti gini? gue, Sertifikat apa tuh? marketing. Jadi gue sangat menghindari pekerjaan marketing. Jadi sertifikat marketing lu nggak ada yang kepake tuh? Gak ada. Ah, iya. Karena nggak ada pilihan, cuma waktu itu kan mau lulus ya. Lulus kan wajib ada sertifikasi kan. Ya dibukanya cuma marketing doang. Dia BNSP bilang, tapi kan BNSP nggak? ya, iya. Oh BNSP. 2000 nggak bisa 2005. Jadi maksud gue tuh si anak ini tuh dibekelin skillnya bukan sertifikatnya aja. Skill. Maksud gue tuh gitu. Tapi skill yang dia mau. Dan dibutuhin Jangan juga. dipaksain, jangan kayak gua. Dapat marketing tapi gua tidak mau bekerja di sana. Aja. Berarti kalau dari lu gimana tuh? Waktu Ya gua setuju sih sama kayak dia, kurang lebih seperti itu. Ya nggak dibayar tapi kalau misalkan beban gajinya sampai lembur sampai malam gitu kan, ya rugi di mahasiswanya. Apalagi kan banyak tuh kan teman-temanku juga kadang-kadang beberapa begitu pas zaman-zaman kuliah. Atau kalau misalkan unpaid yang kayak di Instagram kan banyak kan tuh yang kayak cuma jadi admin di perusahaannya, itu nggak apa-apa sih, asal jangan dia bebannya banyak lah, jangan ditaruh beban seperti karyawan pada umumnya. oh, Itu yang nggak benar sih. aduh gue nggak tahu ini kok point of view gue kali ya. Point of view gue. Nah, point lu gimana nih? Point of view gue tuh Di lain sisi juga ya salah satu cara perusahaan juga sih dalam memanage keuangan ya. tapi aneh. Tapi biasanya itu terjadi Gini. pasti bukan pada perusahaan gede kan. Iya, Rata-rata iya benar. menengah Perusahaan bawah. gede at least ngasih uang saku gitu per hari berapa? Itu juga nggak apa-apa. Sekelas perusahaan gua aja, lu freelance deh, sehari itu lu bayar gopay. Gue juga bingung Anjir, ngomong gede perusahaan gua apa banget. gede banget ya. Kerja cuma gitu-gitu doang anjir. Terus gopay. Bagus dong, itu menghargai berarti. Iya, udah intern gua, gua nggak tahu mungkin di luar sana ada banyak ya. Tapi ketika waktu itu, bukan pertama kali kan intern dulu kan sebelum detekin GP, itu gua intern digaji 3,5 juta sebulan. Anjir intern segitu. Gue Kerjanya cuma gitu doang. Kerjanya buat memaksimalkan event selama 2 hari. Oh iya. Tanggung jawabnya yang gede mungkin. Iya, ada nggak tahu jawabnya gede nggak? Ya, Data. mau daftarin doang kok. Kok bisa sih Daftarin info konsumen gitu? KPR. Dari mana sih info gitu? Order biasanya network kita. Itu kan tadi gue bilang kan ada temen gue udah kerja di sana, terus dia mau menghadapi event tergedenya perusahaan ini. Ya berarti lu dapat info itu dari omongan mulut ke mulut dong? Iya, dari temen gua. Jadi HR di sana hubungin temen gue yang udah kerja. Ya kan karena gue berempat masih nganggur kan, edit lagi Oh. buat itu. Ya gimana kalau? Nah, kayak lu gimana tuh? Dari gue tuh dibayar tuh bare minimum sih. Ya kita kerja dibayar sebagai cara buat kita kerja dihargain gitu. Mau dibayarnya murah mahal, yang penting dikasih uang supaya kita merasa dihargain. Kan cara kita hargain orang. Komunikasi juga. Masalahnya gini, nggak semua perusahaan tuh mampu membayar tenaga magang itu. Iya makanya kan. Gak usah jadi pengusaha, mana yang punya perusahaan, gak usah jadi pengusaha. Waduh, ini bahaya nih, hati nih. Habis ini di blacklist nih takutnya. Ya kan itu kan point of view gue kan, gue cuma nyampein pandangan sebagai expat dan gue pernah kerja di beberapa perusahaan dan bokap gue juga punya perusahaan gitu. Iya, mantep nih. Iya. Kalau gue ya itu bisa bare minimum, itu bare minimumnya kita kerja dibayar gitu, mau dibayar berapapun yang penting ada bayarnya sebagai bentuk untuk menghargai gitu sih. Bagi gue. Kita bilang kalau udah di perusahaan gede mah pasti dibayar. Biasanya lu di Mandiri dapat kan? Dapat. Uang saku ya jatuhnya kalau magang kan ya? Iya.
Walaupun untuk itu gue kampus Merdeka. Iya. Gedean kampus Merdeka anjir. Kan unpaid internship itu sebenarnya kalau menurut gue sih salah satu cara nyelamatin perusahaan sih. Ya memang kan. Dia tuh Gara-gara efisiensi gaji pasti. gaji daripada satu orang yang ini overwork kan. Hmm. Nah kesini ya buka batch magang yang tulisannya itu unpaid. Jadi kalau di antara kalian guys ada yang masuk unpaid internship dan perusahaannya tidak baik-baik saja, ya memang itu kondisinya memang itu. Itu ya sering terjadi perusahaan kecil sih. Iya, Tapi peluang kalian keterima tuh hampir pasti nggak sih? Iya biasanya pasti sih. Mereka tuh nggak pernah menyeleksi karena Iya benar. Cuma ngeliat dari kesiapannya aja. Ya sekedar itu bagus juga ya Pet ya kalau misalkan yang CV masih kosong ada pengalaman magangnya gitu, pengen coba ada pengalaman kerja ikut unpaid. nah Ya itu bisa. jadi itu opsi kalian selain volunteer. Kalau ya siapa tahu nggak ada yang nggak suka sama keramaian kan, kalau volunteer kan pasti Iya ramai. iya sih. Nah. Capek ya kan berhari-hari. Kalau fisik kalian nggak kuat kan bisa sakit tuh. Ya mungkin unpaid internship itu bisa jadi opsi buat kalian guys. Volunteer gue sering banget gak ketembus aja. Oh gitu. Cuma sekali doang gue ikut volunteer tembus. Tapi apa ya alasannya nggak keterima volunteer itu apa coba? Biasanya tuh kalau mereka tuh kayak yang udah kayak kenal-kenalan gitu. Misalkan dia habis dari event A, terus event B buka, tapi event B ini kenal sama orang event A. Ya udah volunteer yang dari sini itu migrasi ke sini. Begitu. Berarti jatuhnya kalau dari info dari dia, infoloker banyak yang dari mulut ke mulut gitu. Ya memang banyak mulut ke mulut sebenarnya kalau infoloker. Jadi kalau kuliah tuh jangan kuliah pulang terus jadi PK. Ya boleh jadi PK. Iya. Tapi kan networking penting. Padahal nah menurut kalian tuh gimana guys? Menurut sekarang tuh relevan gak sih IPK tinggi sama dunia kerja? Oh iya, gimana sih? Nyeleksi. Lu kan calon direksi jangan. Gua nggak ngeliat. Gua kan ada transkrip, gua nggak ngeliat kesana sih tadi. Sumpah lu nggak IPK? Enggak. Masa sih ngeliatin IPK 2 lu terima gitu? Nggak tahu, gua nggak ngeliat IPK sih. Gua lebih ngeliat ya udah screening CV-nya aja pengalaman dia. Oh gitu. Karena Jadi kan IPK nggak nggak lu ada- liatin pertama gitu. Apa yang nggak ada spesifik dari matkul sih di tim gua. Ya paling ya itu kan pas interview gua tanya lu biasa datang, ya udah itu dulu data sama bagaimana lu pendekatan ke orang udah dulu. Ya, emang ada matkul cara mendekatkan ke orang. Pasti ada dong matkul mengolah data main Excel. Pasti ada dong. Pengantar komunikasi Ya emang deketin orang? Enggak. deketin orang. Pengantar ilmu komunikasi, Ya gua nggak tahu sih, gua benar Ilkom. gue juga bukan anak ilmu sih, cuman dengar Pokoknya aja. terakhir gua enggak sih. Cuma kayak les skill peta aja. Tapi juga rata-rata oke lah. Bagus-bagus sih. Oh iya IPK juga bagus ya. Enggak, gua enggak ngeliat dari IPK sih, gua ngeliat dari yang nilai A, B, C, D-nya gitu. Oh banyak AA semua. Enggak, maksudnya rata A, B udah ya, itu kan ya bagus lah. Wah, C-nya berapa? Atau 2,3 enggak itu. 2,3 baru. 11 juga. Ya, Jadi kangen itu. Bayang banget ya. Iya. Gak ada sih, gua cuma ngeliat ya udah biasa ngobrol biasa kan, pengalaman dia bla bla bla. Gua tembak data sama gua tanya terkait CV. Nah, IPK kalau ada yang IPK-nya tinggi nih, kira-kira skill komunikasi itu ngikutin nggak sih? Nggak ya? Skill komunikasi, skillnya. Waktu dia di interview kan Oh, pasti kelihatan dong. alhamdulillah sih belakang yang gue interview itu kayaknya emang jago komunikasi sih. Berarti Maksudnya nggak ada yang terbata-bata kecuali anak. Terbata-bata tuh maksudnya tuh ngomongnya AA gitu apa dia Iya. ngomongnya secara formal? Ngomong Oh. kayak kurang lulus aja Indet ngomong. gitu ya. Jago cewek, banyak juga cewek sih, banyak juga volunteer yang udah jago sih. Nah, lu gimana? Menurut lu IPK masih relevan nih sama dunia kerja nih? Aku jago sama kayak karena gue orang startup semua gitu. Itu gue orang BUMN yang biasanya tuh ada minimum IPK kan ya kalau di company gede itu 3,2 sih ingat gue di biasanya nih. 325. Iya minimal tuh. Tapi kan itu cuma di administrasi doang. Iya sih. Kita kan butuh yang udah di tahap interview cocok-cocokan lah kasar gitu. Tapi kayak bagi gua tuh gua udah jarang banget ngeliat yang ngecek transkrip nilai satu-satu. Iya. Ditanya IPK-nya berapa.
Soalnya gue melihat mungkin yang kumlot tuh udah kebanyakan nih, ibaratnya kalau Iya. ibaratnya kalau properti udah bubble. Iya benar. Belum sih properti belum bubble sih, cuman maksudnya udah banyak banget lah. Kumlot berapa? Di atas 3,5 3,5. kita sih 0,5. Ya gua kumlot berarti ya. Lulus Itu berapa? 3,57. Anjay. Oh. Lu berapa GIP kan? Dan ada kumlot orang lu nggak ngeliat pamer Oh iya. Lu sendiri gue pada pakai naik kumlot. Tapi kan gue nggak pamer di SG setiap hari sampai di pos. Aduh. Dan gue pokoknya nggak membanggakan itu dan nggak nyeritain juga gitu loh. Maksudnya ya udah cukup predikat aja, bukan nggak butuh divalidasi juga gue. Tapi di kamar lu masih dipejang tuh. Kumlot. Dibuang sayang. Oh, gitu. Jadi dipajang aja. Tapi kan rata-rata kan butuh validasi orang-orang follower di Instagram gitu kan ya. Masih makan followernya pakai selendang kumlot kan orang gitu kan maksudnya. Tapi cewek juga kumlot kan? Personal banget guys ya. Personal banget ini. Tapi kan nggak maksud ke situ. Ya kan gue hanya bertanya. Ini orang lain yang mungkin merasa, dan gue minta maaf banget kalau merasa. Kalau merasa mungkin kan ya benar gitu loh maksudnya. Berarti kan benar. Gua nggak salah juga berarti. Dan lu juga nggak salah juga gitu loh. Tapi kumlot kan? Mantan lu dan pacar lu kumlot kan? Ini kalau personal nggak mesti dijawab sebenarnya. Keluar dari topik juga gitu sebenarnya. Tim kreatif kalau nggak ada. Gue doang ini. Belum satu doang. Ya gitu. Kuliah juga yang goblok-goblok juga bisa dapat nilai bagus, apalagi pas covid kan, ya itu sih. Iya, oh iya, karena kita kan ngelakuin COVID juga ya. Iya benar-benar ngaruh banget. Tapi bener kan? Skripsi aja pakai AI. Iya, oh iya. Chat GPT itu Nah, kan gua tau dari lu itu. Ya, gue pakai lagi. Gua pernah kan, tiba-tiba ada nih bawah gua nih, berarti angkatan 20 kan. Nanya-nanya kan ditembak. Bang, lu skripsi pakai chat GPT enggak? Enggak. Gua pakai. Oh ya udah, lu pakai aja. Tapi kan maksud gua gini loh, maksud gua tuh Udah kan? itu imbas dari ini juga. Pasti yang tadi gua bilang kayak udah nggak kurang relevan aja kali ya, IPK tinggi banget gitu. Ya, Soalnya udah kebanyakan. Jadi Iya, udah iya. ibarat itu kalau barang udah kebanyakan harganya turun ya. Sama. Ini karena yang kumlot udah kebanyakan, harganya di pasar kerja itu turun. Iya. Apa mungkin karena efek pandemi juga, jadi gampang dapat nilai kayaknya. Kan masih Iya, Bener kan banget. online. Memang angkatan gue itu yang kumlot banyak banget. Ada 20-an orang di jurusan gue doang. Apalagi ada MSIB juga yang konversi SKS tuh, yang konversinya dapatnya AA semua Ih, sumpah. 3,8. Satu semester dapetnya 4. Ada anjir temen lu 4. Ada. Buset. Nah ini juga nih, kalau ada yang ngerasa juga, ya gue minta maaf lagi. Soalnya nggak maksud ke situ juga, cuman kan nyata adanya gitu loh. Konversi jadi 4 kan lumayan ngedrop. Tapi ngedrop ini gue juga jujur ya, kan gue kita MSIB tuh, itu konversi gue di MSIB tuh 3,8 gitu ya gue gitu. Oh gitu? Iya, IP gue 3,8. Magang. Iya, magang konversi. Kalau magang MSIB. gede sih. Nah, jadi mungkin Wajar karena ya ada kan magang gede. itu memang karena ada udah dari MSIB, konversi gitu dan lagi COVID. Jadi IP aja anak zaman sekarang tuh gampang Naik. Nah. naik. Coba covid. Kayak gua bayangin seorang gua semester berapa ya? Semester 3 atau semester 4 gitu. Berapa ini? 3,4. Nggak mungkin 2,3. Ya pasti di atas 3 sih kalau lu. Di atas 3 sih. 3,7. Wah, anjir. Itu semester berapa? 4 atau 3 gitu. Oh, kirain lagi ngomongin semester 1, 2. Satu Enggak. bulan lebih rendah kan ya? Lebih jelek kan satu bulan. Gua yang 2 malah turun awal-awal covid tuh. Oh. Kan semester 1 gua dapat 3,4. Nah semester 2 kan tuh awal covid kan, turun tuh gua 3,2. Nah pas semester 3, ya itu semester 3 tuh naik aja jadi 3,7. Gua cek agak ikut. Ini gua nyonteknya kebangetan kali ya. Tapi bukan Ya kan namanya berarti, kan ya gua mah. tapi bukan berarti Temen gua juga gitu kok. jangan sampai tuh terlena juga ya jadinya. Oh IPK nggak penting, terus jadi males-malesan. Iya. Iya itu gara-gara gua dapet segitu tuh IPK 3,7 kan. Nggak mau lagi gua nyontek. Nah tetap nyontek tapi keadaannya. Sangat jujur. Jangan Dia sampai nggak nyontek apa? Iya, emang kita semua kayaknya nyontek ya. Iya. Orang mau jadi nomor ya gitu nggak jadinya. Tapi jangan sampai di bawah 3 guys, itu udah berapa? Ya kalau buat teknik di bawah 3 masih oke lah. Enggak, sekarang tuh Tapi kalau rata di atas 3,25 kalau mau masuk company yang bagus. Karena Tapi- persyaratan itu guys. Enggak, kalau teknik kan sebenarnya di bawah 3 juga masih nggak apa-apa kan. Oh, gue enggak sih, karena gue di atas 3,25 tuh.
Karena biasanya tuh ada company itu ya minimal 3,25. Nah, Baik, itu. kemarin. Ya kalau kita kalau teknik di bawah 3,5 kalau nggak salah kan. Hmm. Kalau yang non teknik baru tuh bermasalah susah. Iya Yang sih, dulu. benar sih. Sebentar kita pause karena kita mau minum dulu sebentar ya. Oke guys, jadi itu paling ya soal cerita-cerita dari kita. Kita sampai sini dulu podcastnya karena udah lumayan banyak ngobrol juga ya sama Ngap, sama Gea. Nanti kita bakal ketemu di sesi selanjutnya kalau begitu. Oke semuanya. Dadah, yuk balik yuk.